want to be daring, baby, dance the night away. I let my hair down if I want. Halo sob, ketemu lagi sama Molly di sini. Dan kalau misalnya kalian nonton video ini tanpa melihat judul, mungkin akan bertanya-tanya, ini kita mau unboxing besek apa gimana ya? Bentuknya tahu nih siapa yang habis nikahan dikasih besek kayak begini ya. Jadi ini bukan besek. Ya iyalah, karena kita sobat HP bukan sobat besek. Ya, ini adalah smartphone HP ya, kalau dari judul tahu kalau ini adalah Samsung Galaxy A21s, tapi kita dikasih atau dikirim sama Samsung dengan kondisi kayak begini. Cuman sebelum unboxing ada beberapa hal dulu yang harus saya mention karena banyak banget teman-teman nulis di kolom komentar. Yang pertama, Bang, kok konsep unboxingnya misah-misah kayak begini nih, bikin pusing bang gitu. Ya jawabannya adalah kita sengaja kayak begini biar sobat bisa milih mau lihat yang bagian depan atau ntar juga pengen lihat yang bagian samping atau kamera dari overheadnya gitu. Itu sih kata Irwan, pembelaan Irwan. Kalau menurut saya sih dia males aja. Ganti-ganti kan harus potong tuh. Kalau tahu editing pasti tahu. Harus potong sini, switch kamera, cas ya gitu. Dia males aja biar cepet dia. Apa kamu anaknya Pak Bambang? Hah? Jimat. Oh jimat. Oh ini kayak jimat. bisa juga. Dia pinter tuh ngalihin tuh. Iya dia emang begitu. Biar ngeditnya gampang, padahal cuman gini. Kalau begini kan cuman set sebelah kiri, sebelah kanan, ya. Oh itu baru yang pertama, Yang kedua, bang, mikrofonnya sekarang crispy banget bang. Iya dong, mahal. Cek sound check. Kan mantap kali ya. Ini mikrofonnya MKBHD nih. Wah, mantap. Ya udahlah. Ya oke, sekarang kita akan mulai aja unboxingnya. Ini dia Samsung lucu banget ya, ngirimin kitanya dengan kondisi unwrap me #AwesomeLife. Jadi memang fokusnya kayak gitu karena sekarang udah banyak banget kan yang live, apalagi kondisi pandemi kayak begini pada live Instagram rame amat. Ini dia, kita pas lagi unboxing dikasih ini kertasnya tuh Dear Irwan, sobat HP sini, situ yang baca nih buat situ tuh. Ya ini memang yang dikirim Irwan ya. Hi awesome people. Ya bla 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 bla. Mengajak kamu untuk mencoba kualitas quad kamera dari A21s. Caranya di-create kreasi furoshiki, yaitu bahan kain yang membungkus. Oh ini jadilah kreatif. Oh pokoknya begitu om. Ya. Yoi. Ini campaign-nya memang harus diposting di Twitter. Oh ini nih ada bagian belakangnya ada apa nih? Yuk berkreasi dengan furoshiki. Oh kayak bikin itu om, kayak origami gitu. Oh lucu. Ada Otsukai Tsutsumi. Nani? Terus ada apa lagi nih? Ada Yotsumusibi Suika Tsutsumi Sharingan. Enggak ada. Tsukuyomi. Enggak ada. Canda. Lu kebanyakan nonton Naruto lu. Nontonnya juga di Same Hadaku. Enggak, saya mah di itu dong, bayar dong. Crunchyroll, bayar. Oke, langsung aja kita buka. Untuk packagingnya sih A21s ini tuh khas yang terjangkaunya Samsung ya. Seri A-nya Samsung yang tipenya bukan kayak kotak tapi disosorodotkeun naon teh naminanya. Kalau di bahasa Indonesia teh apa ya, bisa ntar lihat deh, bisa serodotin. Mengsorot. Tetep sorodot lagi. Apa gitu namanya? Ini ada bekas plastik jadi tidak tajam. Langsung dibuka. Ini adalah varian yang memori internal 32 GB dan RAM 3 GB ya. Kita buka aja, terus di sini juga harus dibuka seperti biasa Samsung, dikasih celah saja dikit. Itu baru bisa ditarik, itu dia. Begitu cara bukanya. Ini dia A21s. Jadi ini versi pembaruan dari A20s ya.
cukup banyak sebenarnya memang varian Samsung tuh, saya juga lose track. Cuman yang ini agak spesial karena dia punya SoC baru, yaitu Exynos 850 yang nanti akan saya bahas. Yang pertama sobat akan dapetin ini kotak. Biasanya kita di sini bakalan dapet case transparan ya, cuman kayaknya enggak. Kalau ngelihat ringan kayak begini ya bener ternyata enggak ya. Cuman isinya cuman panduan singkat dan quick start guide. Alias ini bahasa Indonesianya, ini bahasa Inggrisnya gitu. Sama aja ini. Quick start guide dan panduan singkat ya, terus juga stiker IMEI dan ini HP-nya. HP-nya nanti akan kita bahas lebih lanjut, tapi sebelumnya sobat harus lihat isinya dulu. Isinya ada kepala charger yang adaptive fast charging. Adaptive fast charging ini punya output maksimum di 10 watt. No, 15 watt. 15 watt maksimum. Jadi untuk standar sekarang sih nggak cepet-cepet amat ya, tapi masuknya fast charging karena standar fast charging tuh 5 volt 2 ampere 10 watt, which is udah lama banget sih itu ya, nggak naik-naik, tapi ya itulah fast charging ya. Terus ada SIM card ejector dan kabel data, dan untungnya udah USB Type-C ya kabel datanya. Harganya sendiri ini dijual dengan harga sekitar 3 jutaan. Sobat bisa lihat linknya ada di kolom deskripsi di bawah. Kalau mau beli silahkan, tentunya belanjanya di Shopee. Iya, endorse. Ya maaf bang, kita kan juga butuh makan. Ya langsung aja kita akan buka isinya si Samsung Galaxy A21s ini tuh seperti apa. Nih saya tutup dulu biar rapih ya, biar mata kalian juga termanjakan, kagak terlalu berantakan gitu. Saya masukin lagi. Iya. Ini dia. Kita buka. Bentar dari sini. Ya untuk harga segitu memang ada banyak banget pilihan, apalagi sekarang baru keluar yang selalu bikin onar harga-harga ya si Realme sama Xiaomi. Tapi tetap aja seri Samsung yang seri A ini tetap punya kelebihan atau ada yang beli karena menariknya adalah Xiaomi dengan Realme punya strategi yang sama, yaitu dengan spesifikasi tertinggi dengan harga semurah mungkin. Kalau ini dia itu mencoba untuk fokus ke salah satu hal gitu. Jadi sebenarnya memang pentingnya gitu. Kalau misalnya lo nggak bisa atau mungkin lebih memilih untuk nggak head on sama produk yang sama, bikin fokus yang lain atau mungkin kayak kasih diferensiasi produk, karena kebutuhan orang yang nggak semuanya butuh spek tinggi dengan harga terjangkau, nggak semua yang kayak begitu. Contohnya yang ini, dia tuh pertama pakai Exynos 850, itu adalah SoC baru yang terdiri dari 8 core Cortex A55. Jadi core-nya Cortex A55-nya ini adalah SoC baru. Ya model baru, kan biasanya pakai A53, sekarang udah A55 yang biasanya hadir untuk jadi efisiensi core di smartphone atau di chipset yang baru sekarang ini ya. Tapi dia A55 ditaruh di sini 8 biji. Yang artinya apa? Artinya dia memang fokusnya ke power efficient core gitu. Jadi SoC dengan efisiensi yang baik gitu. Ditambah baterainya juga gede, 5000 mAh. Jadi kelihatan kan dia tuh fokusnya di mana. Gitu. Itulah enaknya kalau misalnya kita sebuah brand cukup besar punya kemampuan untuk bikin SoC sendiri, nggak beli atau nggak cuman ngambil dari si Qualcomm gitu. Nah dia juga jadi bisa kayak nge-custom sendiri gitu loh. Jadi ini memang kelebihannya Samsung gitu, dia bisa ngasih produk yang sesuai sama memang fokusnya dia. Oke, lanjut lagi kita lihat di sini. Kalau sobat lihat ini layarnya ini dia itu masih pakai resolusi 720p, which is harga segitu 720p ya agak itu ya. Cuman mungkin sekali lagi bisa jadi karena sengaja biar bisa lebih tahan lama lagi. Jadi resolusinya nggak gede-gede amat. Itu udah 3 tuh, baterai kapasitasnya gede sama chipset yang
sungguh-sungguh hemat. Tunggu sebentar ya. Ini kalau misalnya kita bandingin, dia tuh kalau saya lihat dari beberapa benchmark itu, dia itu dibandinginnya sama Snapdragon 665. Cuman kalau ngelihat processing power untuk main game gitu, dia agak ada di bawahnya sedikit. Tapi untuk efisiensi dia lebih hemat daya. Sobat bisa lihat untuk tampilannya mungkin agak terlalu terang apa enggak? Enggak ya? Enggak kok. Ini sejauh ini terlihat cukup oke. Dan banyak banget yang suka nanya ya bang, Samsung masih pakai layar TFT. Sayang banget layarnya TFT. Well, ini yang harus kalian stop untuk komen itu, karena pertama ya TFT itu bukan artinya dia dia pasti jelek, enggak. Tergantung panelnya itu dia biasanya kalau Samsung itu pakai PLS alias ya IPS juga gitu, plan line switching. Kalau IPS in plan switching, ya sama-sama ada plannya ya, nggak jauh beda. Tapi intinya ya viewing angle itu bagus. Zaman sekarang udah nggak ada lagi yang jelek, yang cupu-cupu gitu loh. Dan ini punya 4 kamera di belakang, dimana kayaknya sekarang udah harus banget untuk punya 4 kamera. Apalagi di harga kayak begini, karena dia punya kamera utama 48 megapiksel ya di sini. Terus juga ada makro kameranya juga. Untuk spek detailnya ntar Om Ir akan lihat atau udah ya suka-suka dia lah, dia yang edit. Nah, terus di bagian belakang ini dia ada fingerprint sensor. Ya. Kalau sobat lihat bagian belakangnya ini ada warnanya kayak biru ya, ini warna apa sih? Warnanya black tapi ada kayak pelangi-pelanginya, tapi pelangi-pelanginya ini nggak terlalu banyak. Kita sempat ledekin si A50 itu kayak Tamiya Cina ya, tapi ya ngerti lah ya, ada, atau lebih tepatnya minyak ketumpahan atau di air gitu kan, ada pelangi-pelanginya gitu. Ini ada sedikit. Ada perubahan ya. Mirip All Day itu juga dari Cina pak. Tapi ya lebih keren dikit lah. Awalnya memang meniru Tamiya dia itu, si All Day itu. Tapi ya udahlah ya, kenapa jadi kita ngomongin All Day, ini Mini 4WD malah kita obrolin. Ya ini dia tampilannya, sobat bisa lihat. Untuk tampilannya sebenarnya banyak banget yang punya tampilan kayak begini. Mau dari brand manapun, ada BBK Group dan yang lain tuh desainnya tuh mirip banget, banyak banget yang kayak begini. Udah terlalu generic lah ya. Terus apalagi yang bisa kita lihat di sini, kamera. Kita akan coba kameranya. Nah, pertama dari kamera depannya. Kamera depannya terlihat oke aja, oke. Enggak yang gimana-gimana, dan di sini terlihat Beautify nyala. Jadi sobat akan melihat wajah saya sungguh mulus. Terus tolong dong bang, itu robot cyborg Kuro-chan tolong dibawa. Dia lagi mulus bang. Tuh, lagi ngomong lagi mulus tuh. Aduh, kasihan banget ini. Kita akan coba foto hari ini, cukup punya detail bagus ya. Ini mabuk apa? Mabuk ciu nih. Susah bangun. Bukan bang, air tape. Kita akan foto ya. Sama kayak smartphone zaman sekarang, dia tuh juga punya, bentar, saya lupa namanya, makro. 2 megapiksel makro, dengan ya makronya ini nggak autofocus, nggak kayak Xiaomi. Dimana saya sebenarnya lebih setuju yang dilakuin sama si Samsung kayak begini, atau Vivo juga kayak gitu ya, bukan makro yang bisa autofocus, karena lebih pas untuk dapetin fokusnya. Karena saya pernah pakai yang Xiaomi itu dengan yang autofocus, kalau objek yang terlalu kecil agak susah gitu, dan nggak bisa di override jadi manual, jadi susah banget untuk dapetin fokusnya untuk benda-benda yang kecil. Nah kalau ini kita akan fokus di reaktor nuklir di dadanya ya. Oke. Jadi sobat bisa lihat foto makronya sama sebelumnya tadi foto 48 megapikselnya yang utamanya ya. Kalau di sini kelihatan cenderung untuk lebih putih, mungkin karena efek si lighting di sini gitu, dan di bagian belakangnya ini cukup gelap gitu. Jadi dia untuk dynamic range-nya memang nggak begitu gede.
Itu aja mungkin yang bisa saya kasih tahu sekarang. Yang jelas key selling point-nya adalah ketahanan baterai, terus juga kapasitas baterainya yang gede, dan kasih fitur-fitur yang udah cukup komplit untuk standar sekarang, kayak misalnya kameranya udah 48 megapiksel, ada makro, ada ultra wide, terus juga ada kamera depan, ya iyalah ada kamera depan mah ya harus ya. Terus ini juga Samsung dengan ada Samsung Pay ya, kalau suka pakai Dana ya silahkan pakai Samsung Pay. Ini enak loh, saya suka banget sama Samsung Pay. Jadi tinggal di swipe gitu, dan menurut saya mungkin agak out of context, tapi menurut saya Dana itu lebih oke karena kita bisa scan QR code-nya. Agak repot gitu kalau OVO tuh masukin nomor terus juga harus masukin nomor kita. Itu kalau mbak-mbaknya males ya, kita harus masukin sendiri tuh OVO-nya tuh 08 sekian gitu. Kalau misalnya Dana itu cuma tinggal scan dan langsung kabur. Lebih aman di era pandemi kayak segini, dan ya itu dia. Lebih oke Dana daripada OVO. Biarin lo berantem di kolom komentar sono. Dah, tapi tentu saja yang paling baik adalah ShopeePay. Ya udah, sekian aja untuk video kali ini. Kalau misalnya mau beli, langsung aja di kolom deskripsi di bawah. Kalau ada yang mau ditanyain, tanya aja ke Eka Arinis. Dia udah unboxing 1 minggu lalu. Kita agak terlambat ya, tapi ya nggak apa-apa. Karena banyak banget yang launching. Irwan aja ini sampai ini berantem sama istrinya. Nggak perlu dibuka kartu, Pak. Oh nggak boleh. Saya kira biar teman-teman tuh pada punya itu loh, iya. pada punya. Oh kenapa sih Sobat HP kok nggak upload gitu? Iya, Irwan berantem sama istrinya. Udah, tidak lagi. Itu parah. Oh gua waduh. Teh. Bersana, Mama. Mohon maaf ya Teh. Saya melepaskan diri dari sini. Ya udah, sekian aja video kali ini. Kita ketemu di video yang lainnya. Maliap.